Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sopir truk tewas tertimpa longsoran tebing tambang Batu Gamping di Pati. Seorang warga tewas tenggelam ke dalam sumur sedalam 18 meter saat memperbaiki sumur di Sragen. Spanduk bergambar bakal calon Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo bertebaran di sejumlah area publik di Boyolali. Kita awal informasi pertama. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di Jepara Minggu petang. Sejumlah sepeda motor dan uang tunai ikut terbakar. Api menghanguskan 2 rumah di desa Watbakah, Kecamatan Japah, Blora, Minggu sore. Tiupan angin kencang dan banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat merembet. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun rumah dari bahan kayu membuat api sulit diatasi. Akibatnya seluruh perabot termasuk sepeda motor dan uang tunai sebesar 11 juta rupiah ludes dilalap api. Bahkan seekor kambing yang berada di belakang rumah ikut mati terpanggang. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam diterjunkan. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang berkunjung ke rumah tetangga. Tahu sudah nyala, ada bunyi jedok itu terusan sudah nyala semua. Berapa rumah ini, Bu? 1, 2 kandang. 2 rumah. Iya, 2 rumah. Bu, titik api dari rumah sebelah mana tahu, Bu? Tahu, dari utara depan. Rumah depan? Oke. Terus? Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Blora. Tambang Batu Gamping di Kabupaten Pati longsor dan menimpa truk yang sedang melintas di bawahnya Minggu siang. Akibatnya seorang sopir truk meninggal dunia karena tertimpa material longsor. Karena tidak sempat menghindar, sopir truk bernama Sugio asal Grobogan tewas tertimpa longsoran tambang Batu Gamping di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo Pati. Peristiwa terjadi pada Minggu siang saat para sopir truk hendak memuat material batu gamping. Tiba-tiba saja tebing setinggi 25 meter longsor. Nas material longsor jatuh tepat di lokasi yang biasa dilewati truk. Korban yang sedang melintas di bawahnya tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimpa material longsor. Truk ingin mengambil batu kabur. Dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk dan korban terkena bebatuan sehingga meninggal dalam sopir truk. Pasca kejadian, aktivitas penambangan dihentikan untuk sementara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Dampak kuatnya guncangan gempa Bantul, sebuah pabrik genteng di Kebumen roboh rata dengan tanah. Ribuan keping genteng pecah sehingga tak bisa diselamatkan. Pabrik pembuatan genteng di Desa Logede, Kecamatan Pejagon, Kebumen ambruk rata dengan tanah akibat getaran gempa Bantul. Sedikitnya 10.000 genteng yang telah selesai dibuat atau siap jual pecah tak terselamatkan. Beruntung peristiwa terjadi pada malam hari sehingga tidak ada aktivitas pembuatan genteng di dalam pabrik. Awalnya itu posisinya seperti apa? Apakah sudah ambruk-ambruk atau gimana? Sudah rata tanah semua. Kerusakannya apa aja, Mas? Kerusakan genteng sudah siap dikeringkan sama material-material penampan dan semua atap reng hancur. Warga bergotong royong membersihkan material yang berbahan bambu dan puing tembok. Akibat gempa Bantul, sedikitnya 2 rumah mengalami rusak sedang, 9 rusak ringan, dan 1 pabrik genteng roboh. Gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat malam juga dirasakan warga yang tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Wahidiono melaporkan dari Kebumen. Seorang warga ditemukan meninggal di dalam sumur di Desa Kandang Sapi, Sragen, Minggu sore. Diduga korban tewas karena menghirup gas dari dalam sumur ketika tengah memperbaiki mesin pompa air. Lama tak kunjung muncul, warga akhirnya menemukan Hendrik Supadi di dasar sumur sedalam 18 meter di Dusun Selorejo, Desa Kandang Sapi, Minggu sore. Petugas gabungan BPBD, PMI Sragen, dan relawan mengerahkan berbagai peralatan, dari tali hingga tabung oksigen untuk turun mengevakuasi korban. Kondisi sumur yang gelap dan memiliki kandungan racun sempat menjadi kendala bagi petugas, sehingga proses evakuasi butuh waktu sekitar 2 jam. Alhamdulillah pada saat ini jenazah bisa kita angkut bersama-sama dengan tim relawan dan Satgas BPBD Kabupaten Sragen. Korban terjatuh dalam sumur saat sedang memperbaiki sumur. Pemilik sumur curiga lantaran korban tak kunjung muncul, sehingga minta bantuan tetangga untuk mengecek korban. Warga menggunakan alat pancing dan didapati pakaian korban tersangkut alat pancing. Jajaki sama pancing, terus sangkut, terus diangkat-angkat, ternyata korban di dalam. Korban waktu itu lagi ngapain, Mas? Nggak tahu benerin apa, nggak tahu, yang jelas katanya benerin pompa air gitu. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka yang berjarak 200 meter dari lokasi kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.